Kita panggil aja namanya Caca ya. Jadi sebelumnya Caca ini tuh dari kecil emang sensitif dengan makhluk halus. Cuman awalnya dia emang cuman bisa merasakan keberadaan makhluk halus doang, tapi gak bisa lihat. Oke. Sampai satu ketika nih Nat, Muy, waktu Caca tuh baru masuk SMP, sekolahnya tuh ngadain yang namanya LDKS. Nah LDKS ini tuh di satu villa di daerah Bogor. Villanya tuh bagus, gede lah pokoknya. Dan kayak anak-anak LDKS pada umumnya, yang murid baru tuh dikasih tugas buat ngumpulin barang-barang kayak tali rafia, aquanya harus yang 1 botol seliter gitu, dan lain-lain lah intinya. Nah salah satu barang yang harus dibawa juga itu adalah mie instan. Nah dan ternyata mie instan punya Caca ini ketinggalan di rumah. Caca baru sadar pas udah sampai di villa nih. Panik lah dia, karena dia takut dihukum kan. Dia nanya ke temen-temennya, ada warung nggak deket sini? Ada di mana tuh? Untungnya temennya Caca ngasih tahu kalau di luar villa tuh ada warung. Keluarlah Caca dari villa. Dia ke depan gerbang, nanjak tuh karena di depan gerbang tuh kayak jalannya nanjak curam gitu. Sambil lari juga tuh dia buru-buru karena panik kan, satu barangnya dia gak kebawa nih buat LDKS. Dan untungnya dapet. Dia beli mie instan di warung. Udah selesai beli mie instan, dia langsung balik lagi tuh ke villanya. Nah kalau tadi dari villa tuh ke warungnya kayak jalannya nanjak banget, sekarang berarti menuju ke villa turunan kan. Turunan tajam, si Caca buru-buru, gara-gara lari, jatuhlah dia. Aduh. Nah pas jatuh, si Caca ini gak sengaja ngucap kata kasar, anjing gitu. Ya refleks aja kan. Refleks. Dan pas Caca nengok ke arah depan, gak jauh dari dia ternyata ada kuburan di situ. Kuburan yang ketutup sama pohon-pohon gitulah intinya. Di sini belum kejadian apa-apa Nat, Muy. Pas malamnya, abis sholat maghrib, panitia LDKS dan peserta yang lain tuh semua ngadain zikir dan doa bersama gitu di aula villa mereka. Kayak aulanya tuh space besar, rada setengah outdoor gitu. Jadi gak ada pintu dan jendela sama sekali. Nah dari aula itu, dari tempat Caca dan teman-teman sholat, gak sengaja Caca tuh ngeliat ke arah pohon besar di dekat aula itu. Di sana tuh Caca ngeliat ada cewek lagi main ayunan. Padahal harusnya semua anak ya sholat kan di situ. Tapi dia liatnya ada satu cewek dari jauh lagi main ayunan. Si cewek ini tuh rambutnya panjang, menjuntai sampai ke tanah. Bajunya tuh putih, agak-agak kotor, kecoklatan gitu. Dari deskripsi lo udah tahu ya? Itu kuntilanak. Iya. Malam-malam dia ngeliat kayak gitu. Nah cuman entah kenapa si Caca ini tuh gak bisa gerak sama sekali, gak bisa teriak sama sekali. Mungkin gara-gara shock banget kali ya dia ngeliat kayak gitu pertama kalinya. Karena kan tadi gue bilang dia gak bisa ngeliat, cuma bisa ngerasain doang kan. Dia ngeliat kayak gitu, si Kunti ini tuh lagi main ayunan. Jadi lu bayangin nih ada sosok cewek lagi main ayunan. Terus Caca tuh ngeliat dengan keadaan mematung nih. Dia ngeliat Kuntinya tuh di ayunan pertama itu masih bentukan yang sama. Pas ayunan kedua, tiba-tiba kedua kakinya hilang. Anjing. Terus di ayunan ketiga, ayunannya doang, sosoknya hilang gitu aja. Ngeri banget sih. Malam-malam lagi kan dia ngeliat kayak gitu. Dan pas makhluk ini udah hilang, barulah saat itu Caca bisa teriak. Dia teriak kenceng tuh, sampai semua orang yang ada di aula ngedenger Caca. Dan langsung ngeliatin tuh, maksudnya Caca langsung diliatin gitu sama si orang-orang ini. Temennya Caca yang ada di samping dia panik, terus keheranan juga kayak, kenapa Ca? Tapi Caca tuh gak bisa ngomong apa-apa, dia cuma bisa nangis doang. Akhirnya Caca dibawalah ke tempat yang rada sepi dan jauh dari teman-temannya buat ditenangin gitu. Sampai azan Isya, Caca udah mulai tenangan tuh. Dia balik lagi lah ke aula villa buat sholat Isya dan ikut ngelanjutin kegiatan LDKS dia sama teman-teman. Sholat Isya selesai, dilanjut lagi dengan kayak kegiatan muhasabah gitu. Nah villa tuh kayak dibikin gelap gitu Nat, Moy. Jadi cuman ada lilin di sekitar aula buat nerangin tempatnya ini. Gue juga gak ngerti entah kenapa dibikin gelap, mungkin ya akal-akalan kakak osisnya kali ya buat bikin muhasabah kayak gitu. Nah di situ tiba-tiba seluruh punggung Caca tuh kayak sakit banget. Kayak rasanya ditusuk-tusuk gitu loh. Kayak ada jarum yang menusuk-nusuk punggungnya Caca.
tapi tebel banget. Dan ditusuk-tusuknya tuh kayak belum nyampe ke dalam. Jadi lu kayak berusaha ditusuk tapi gak bisa. Cuman kerasa di kulit lu. Itu ganggu banget kan sebenarnya. Nah Caca ngerasain kayak gitu tuh. Cuman Caca di situ tetap berusaha buat nahan aja. Karena ya ini lagi muhasabah, gue kuat-kuat aja deh. Tapi saking sakitnya, di situ Caca cuma bisa nangis. Nah, gara-gara nangis, teman sebelahnya Caca tuh dengar. Ya teman gue di sebelah nangis nih kenapa gitu kan. Dia kira si Caca ini nangis gara-gara dengar muhasabahnya. Padahal enggak, karena lagi nahan sakit kan sebenarnya. Terus Caca bilang ke temennya yang sebelah ini, namanya Bila. Sakit banget Bil, katanya gitu. Terus si Bila yang temennya ini bingung, sakit kenapa Ca? Akhirnya Bila manggil lah salah satu kakak OSIS yang ngejaga deket mereka. Pas kakak OSISnya nyamperin Caca, tiba-tiba orang yang di belakang Caca, kayak temen seangkatannya dia, itu tiba-tiba aja kesurupan. Bukan Caca ya, temen di belakang dia. Terus temen yang kesurupan ini, yang di belakang Caca, bilang, aku mau anak ini.